Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, saya Alan Nurlija dalam Smart Market Insight. Saya bersama-sama dengan William Darmawan. Selamat sore, Willy. Selamat sore, Ola. Tadi menarik ya pembukaannya ya. Banyak juga yang terjun bebas loh kalau investasi, apalagi di momen-momen seperti ini. Padahal kan kalau di momen seperti ini harusnya untungnya banyak kan. Berharap seperti itu. Benar. Makanya itu, emosi tadi. Emosi ya. Supaya nggak emosi, kita sudah langsung hadirkan. Bukan hadirkan ke sana, kayaknya ini cuma sekali. Gitu. Padahal tiap hari Rabu gitu ya. Kita sambut dulu dong. Inspirator pasar investasi Indonesia. Ryan Gilbert. Pak Willy, kita ke Mas Ryan dulu ya. Mas Ryan bicara tentang kaitannya investasi dengan emosi. Sebenarnya apa sih? Kok berkali-kali kita dengar nih ya, tahan emosi, kendalikan emosi. Sebenarnya kaitannya apa sih, Mas? Mungkin bisa di-share, Mas. Iya, jadi kalau dari saya punya beberapa catatan yang ingin saya bagikan gitu ya. Ketika kita itu tidak ada memiliki sesuatu gitu ya, maka kita cenderung menjadi orang yang netral gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah tahu bahwa oh ya investasi saham adalah suatu investasi yang bagus misalnya, itu kita hanya menjadi orang yang netral saja. Tapi ketika kita nantinya membeli saham, katakanlah saham A gitu kita beli gitu ya. Nah, di situ kita sudah bermain hati di sana. Artinya ada suatu ketakutan kalau misalnya harga saham itu turun dan sedang kita lihat turun, kita tuh jadi khawatir bahwa apakah keputusan kita kemarin membeli dengan entah satu ya, yang paling repot itu adalah kalau membeli saya ikutin katanya Mbak Ola. Jadi Mbak Ola beli, saya beli. Jadi tiba-tiba ketika turun, itu biasanya saya jadi ketakutan adalah saya jadi berpikir jangan-jangan Mbak Ola salah. Yang mana ya bisa saja terjadi ataupun akan mencari-cari suatu pembenaran bahwa yang kita lakukan ini adalah benar. Itu jadi tiba-tiba kita jadi bingung sendiri. Akibat apa? Akibat kita membeli dan kita tidak memiliki dasar alasan pembelian yang kuat. Cuma karena katanya, itu akhirnya kita jadi emosinya terganggu akibat harganya sedang turun. Padahal sebenarnya kita harus tahu ya, ada satu teori investasi yang perlu kita duduk sama-sama di sini bahwa kalau kita ngeliatin pasar dalam jangka pendek, misalnya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 hari gitu ya, kita plototin terus. Sebenarnya pasar itu bergerak sebenarnya seperti random. Nah, kerandoman ini, keacakan ini, itu kadang-kadang ketika turunnya sedikit mungkin nggak apa-apa, tapi kalau turunnya banyak, misal contoh sederhana nih, harga Bitcoin kemarin turun cukup dalam nih di perdagangan kemarin. Itu buat orang yang mungkin ikut temennya, atau tidak punya perencanaan yang jelas, itu saya yakin imannya udah goyang tuh. Wah, saya salah beli nih. Jadi emosi akan bermain ketika kita pegang barangnya. Seperti itu. Oke, Mas Ryan ditahan dulu ya. Tadi Mas Ryan sempat menyampaikan bahwa seringkali ini yang terbawa emosi atau perasaan adalah karena nggak punya dasar alasan membeli ya instrumen investasi. Ini nanti kita bahas ya. Apakah tidak cukup? Tadi soalnya Mas Ryan menyoroti kita nggak boleh nih ngelihat karena harga turun atau harga naik gitu. Kalau begitu nanti dasarnya apa sih? Kita perlu belajar ini. Yes, oke. Mas Ryan, salah ya kalau misalkan pada saat kita berinvestasi kita ngikutin tren. Kan katanya yang paling mudah itu adalah ya lihat aja mana yang lagi laku, mana yang lagi dicari orang gitu. Tapi tadi Mas Ryan mengatakan ya ada dasar alasan membeli. Mohon ini dijelaskan lebih lanjut, Mas Ryan. Iya, ada satu kata kunci yang menarik yang tadi Mbak Ola kemukakan bahwa nggak salah ya. Apakah salah kalau saya investasi mengikuti tren yang lagi bagus? Biasanya orang yang mengikuti tren lagi naik itu dia ikut gitu, itu bukannya investor, tapi itu adalah pedagang sama pebisnis. Iya. Dibedakan ya, Mas. Betul. Jadi investasi itu biasanya untuk mendapatkan posisi harga terbaik itu adalah pada saat jatuh. Jadi bukan ketika sedang follow trend. Jadi agak sedikit ini kayak sesuatu yang sifatnya sangat tipis gitu ya. Ada satu batasan yang begitu tipisnya. Kadang-kadang bagi pemula itu hampir tidak bisa melihat ada batasan antara seorang pedagang, seorang investor dan seorang pebisnis. Gitu loh. Jadi kita harus bisa membagi ini secara baik dulu di dalam diri kita. Kalau sebagai seorang investor, pemikirannya harus
satu suara dulu. Oke, saya akan mencari barang yang terdiskon, tapi kualitinya bagus. Dan ini akan ada peluang untuk dia naik dengan sangat tinggi ataupun naik dengan stabil, karena ini adalah suatu pasar sesaat, sehingga dia sedang turun hanya dalam kondisi yang temporer. Nah, itu harus kita pegang dengan baik. Jangan kita jadi berpikir, oh yang namanya saya investasi itu based on trend. Loh, kok investasi based on trend ya? Jadi seperti seorang pedagang itu harus pergi misalnya ya. Saya pergi nih kalau ke luar negeri gitu ya, musim dingin, dia jualan baju musim panas ya. Itu namanya salah tema dagangannya gitu. Kalau Mas lagi musim dingin, jualan baju musim dingin. Di belakang dia ada jualan tuh baju musim panas yang diskon 50% atau 70%, karena pada saat itu harganya akan orang nggak mungkin beli gitu ya. Lah masa dalam salju kita pakainya beli bikini kan bisa mati beku kan. Jadi itu yang terjadi gitu. Nah, investor tuh melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Baik, kalau begitu supaya kita punya pemahaman ini Mas Ryan, ya memang gembira sih ya William ya, investor pemula meningkat, tapi apa sih hikayatnya, dalam bicara tentang hikayat gitu ya, sudut pandang yang harus dimiliki oleh seorang investor Mas Ryan? Ya, pertama ya, biasanya tanpa suatu tujuan investasi, kita itu ngeblur. Jadi yang paling bagus bagi seorang pemula itu buatlah suatu tujuan investasi. Duitnya tuh mau dipakai buat apa nanti sih? Terus kalau duitnya mau dipakai buat apa? Berapa besarnya sih duitnya targetnya? Terus habis itu berapa mau dimulai pada hari ini memulai investasi? Saya pun kalau ditanya 17 tahun yang lalu, saya lolo juga ditanya kayak gitu nggak bisa jawab. Karena itulah menjadi sesuatu yang tidak kuat buat diri kita dalam kita berinvestasi. Nah, setelah kita tahu tujuan, yang kedua itu biasanya setelah yang namanya tujuan nanti akan menemukan waktu dan nominal ya. Seberapa lama dan nominal. Nah, yang kedua hukumnya nih yang perlu Anda hindari dalam berinvestasi. Janganlah jatuh cinta pada instrumen investasi Anda. Jadi jangan jadi orang yang bucin, budak cinta. Kenapa? Kalau budak cinta pasti emosi pakainya. Nah, contoh sederhana. Kita kalau investor yang namanya investor saham, itu kan kita nggak lagi lihat harga. Iya, kita lihat harga di belakang sih. Tapi yang kita lihat tuh pertama adalah kualitas daripada perusahaan, nilai daripada perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu nilainya sudah nggak ada, ataupun nilai itu perusahaan itu jelek, ngapain harus setiap hari ngelihat perusahaan itu? Kita kan nggak perlu ke sana. Kalau tiap hari ngeliatin saham itu dalam keadaan susah dan senang, itu kan seperti janji pernikahan ya. Mohon maaf, nggak tahu ya. Yang udah bikin janji siapa kan Mas Ryan, aku kan belum. Oh iya, nggak apa-apa. Ini anggap ini orang tua memberikan petuah kepada anak-anak. Diberikan petuah dari senior. Dari senior. Ya, begitu Willy bilang senior, Mas Ryan langsung ketawa geli. Tiba-tiba gua tua di sini ya, nggak apa-apa lah. Lebih muda daripada yang difoto di belakang Mbak Ola, kok tenang aja. Mas Ryan, ya. Oke, hukumnya jangan jatuh cinta kepada instrumen emas. Kalau gitu jujur deh, buka deh, belak-belakan deh. Kalau gitu dengan yang terjadi sekarang ini, Mas Ryan melihat itu kah yang terjadi ketika orang kayak menggandrungi satu instrumen tertentu ya, apakah itu emas, terus kemudian sekarang lagi happening soal cryptocurrency lah, koin lah gitu dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Mas Ryan? Iya, dengan eranya pandemik ini kan orang-orang berpikir bagaimana caranya untuk bisa tetap hidup dan punya duit tambah banyak gitu ya. Ketika kita nggak boleh keluar rumah kan akan dicari cara-caranya bagaimana bisa cari duit dari rumah. Nah, kalau mereka menginginkan cari duit dalam jangka waktu cepat, maka jawabannya itu sebenarnya dia sedang tidak melakukan investasi. Gitu loh. Jadi ini jadi sesuatu kata-kata yang akhirnya ngeblur sendiri karena di negara kita menggunakan kata-kata investor pasar modal Indonesia. Jadi seolah-olah semua investor gitu. Tapi ada juga di dalam ini penjudi pasar modal Indonesia yang belinya cuma karena kucingnya nginjek harga saham A atau yang B, dia tebak-tebakan. Ada juga pedagang saham Bursa Efek Indonesia, juga ada gitu. Nah, itu nggak ada batasannya dan itu tidak pernah ada justifikasinya secara jelas. Kitalah yang bisa mengenali kita ini mau ngapain datang ke saham, ngapain kita datang ke cryptocurrency, ngapain kita datang ke properti. Properti juga bisa didagang loh. Bisa juga jadi pebisnis properti, jadilah developer kan, betul ya?
Nah, jadi kita yang harus jelas nih, kita ini mau jadi siapa sih profilingnya gitu. Karena namanya itu tiba-tiba kita jadi satu, investor pasar modal Indonesia, investor dari aset kripto. Apakah semua melakukan kegiatan investasi? Nah, itu kita yang kembali menjustifikasi buat diri kita. Oke, Mas Ryan, tuh kan Will, Ya. kalau sama Mas Ryan ini enaknya gini, belak-belakan gitu ya, tetapi belum tentu semua orang mau terima loh. Tadi Mas Ryan bilang, itu investor pasar modal, belum tentu semuanya investor, karena tadi juga Mas Ryan menyoroti ada juga yang namanya penjudi gitu ya. Penjudi ya. Selingkuh gitu ya, perselingkuh investasi gitu kan. Saya nggak ngomong perselingkuhan dalam dunia pasar modal dan investasi loh, Mbak Ola yang nambahin. Ya tadi langsung berpikirnya, Kenapa ke arah selingkuh tuh? Saya juga nggak tahu nih. masalahnya gini kan bisa saja gitu loh ya, artinya nggak semuanya lurus-lurus aja tujuannya gitu, maksud saya Oh gitu, ya, pada ya. saat berinvestasi gitu. Iya, iya. Sensitif ya Willy dengan selingkuh ya. Kalau gitu Mas Ryan, kalau memang dasarnya adalah harus jelas tujuan, berangkat dari mana sih kita untuk supaya kemudian kita nggak terjebak kepada emosi tadi kalau menetapkan tujuan itu, Mas? Iya. Berangkatnya dari mana? Misal Mulainya dari mana? Oke, misal begini ya, saya bilang, saya ini nggak bisa megang saham dalam waktu lama tuh nggak. Tujuan saya tuh cari uang dalam jangka waktu cepat, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu kan gitu ya. Berarti dia sudah sadar bahwa dia ini sebenarnya ingin dagang saham. Nah, kalau dagang saham berarti perlu tools, perlu alat bantu dong. Alat bantunya apa? Alat bantunya adalah technical analysis atau indikator. Lah, silakan belajar indikator apa yang bisa melengkapi Anda dalam melakukan analisa trading saham. Jadi berangkat dulu dari sana. Oke, Ryan, saya ini menjadi seorang investor, saya siap tahan saham saya 5 atau 10 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Oke, toolsnya adalah laporan keuangan. Kenapa? Karena dengan laporan keuangan kita bisa mengetahui perusahaan ini seperti apa kinerja perusahaan selama ini, secara perusahaan, secara penjualan, secara keuntungan, secara hutang, secara pendapatan. Akan saya cari berapa sih nilai perusahaan ini, berapa harganya dibandingkan dengan saat ini. Nah, itulah menjadi compare-nya untuk kita pelajari. Jadi tools-nya akan menjadi berbeda setelah kita tahu kita ini apa. Seperti itu. Baik. Sebenarnya saya mau mengingatkan Anda ya, tadi Willy memberikan penawaran. Mas Ryan itu bukan hanya terkenal cerdas, pintar, dan buku-bukunya selalu menempati rak-rak terdepan di Gramedia, tapi juga bestseller gitu ya, dicetak berulang-ulang bukunya begitu. Kita doakan semakin menjadi mega bestseller. Ya. Amin. Mas Ryan, kan kalau dari pengalamannya Mas Ryan menulis buku, saya mau kaitin dulu nih ya. Menulis buku itu saya baca beberapa kali bukunya Mas Ryan itu kan saya merasa itu ringan banget dan mudah dipahami gitu loh, Will. Ya, analogi-analogi yang dibuat oleh Mas Ryan tuh mudah gitu. Nah, ketika kasus seperti ini kan semakin mudah karena Mas Ryan tinggal mensarikan. Kalau begitu berangkat lagi mengulik ya mengenai tadi tujuan investasi gitu. Dari pengalaman yang Mas Ryan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun deh gitu ya, dibikin buku, apa sih yang seringkali berkaitan dengan tujuan Mas Ryan temukan dan ini menarik untuk diceritakan ya, apakah tujuan belakangan atau tujuan di depan? Iya, kalau dalam kehidupan kita ini sebenarnya goals dalam hidup ini kalau dibikin sederhana, maka manusia itu mungkin cuma ada 4. Yaitu biasanya tujuan keuangan yang pertama ingin punya rumah sendiri, yang kedua ingin punya kendaraan sendiri, yang ketiga ingin punya istri sendiri, maksudnya menikah dan berkeluarga. Yang keempat ini yang biasanya orang lupa bahwa pada suatu saat dia tidak lagi bisa bekerja atau masa pensiun. Nah, jadi tujuan keuangan kita bisa berangkat dari sana sebenarnya. Maka kita sebenarnya harus berangkat dari 4 ini dulu. Nah, yang menarik adalah dari 4 ini, yaitu tujuan yang paling terakhir, yaitu adalah biaya setelah tidak lagi bekerja. Itu rata-rata orang tidak aware ketika dia muda. Dia menjadi aware ketika sudah menjelang waktunya. Due date-nya sudah ada mau deadline-nya 55, dia pikirin 53. 55 dia pikirin 50. Menurut saya ya, sorry to say, it's too late. Itu terlambat. Apalagi di 50 Anda sorry to say juga tidak punya apapun. Itu terlambat. Gitu. Jadi 4 ini. Nah, yang menarik lagi adalah tujuan keuangan yang 3 selain daripada yang terakhir,
itu tiga-tiganya tidak ada yang wajib loh. Coba kita merenung. Emang siapa sih yang mewajibkan beli mobil? Nggak ada. Ya. Siapa sih yang mewajibkan beli rumah? Wajib siapa? Hukum mana yang wajib? Coba saya pengen tahu. Iya wajib lah, nanti diomongin tetangga. Ya nggak wajib, itu namanya cuma kuat kuping aja gitu ya. Itu emang gengsi tetangga ya. Betul. Atau yang ketiga, kalau misalnya menikah kan wajib. Oke, ya baiklah. Ya mungkin karena ingin beranak cucu, karena memang kita sebagai hakikat daripada manusia berkembang biak. Oke, tapi pada akhirnya ada orang yang memilih untuk tidak loh. Nah, tapi kalau yang terakhir, apakah ada orang yang bisa menolak untuk tua? Nggak ada. Nggak bisa. Iya, kalau menolak untuk tua bisa dia mati duluan sebelum tua ya. Oke lah, itu kata-katanya kasar, tapi yes, itu mungkin. Tapi kita tidak bisa menyangkal bahwa itu bisa saja kita alami. Iya kan? Karena kita punya harapan hidup, kita hidup sehat, itu pasti ada. Nah, jadi dasar dari sanalah kita berangkat dari tujuan keuangan, Mbak Ola biasanya. Berangkat dari tujuan keuangan tadi ya. Sederhana, ya bener sih Mas Ryan ya. Nah, tapi kalau kita coba evaluasi ya, Mas Ryan, lihat masyarakat Indonesia tentang awareness dari 4 AD itu nggak sih benar-benar sangat terpatri nggak sih gitu ya? Atau lagi-lagi ini sebenarnya kita nih banyak akhirnya ya terjebak urusan emosi ya, lifestyle tuh berarti itu tuh udah jadi ini, udah jadi itu jabatannya ini, masa nggak punya mobil gitu. Iya. Memang kita ini kurang pembekalan dan pondasi, Mbak Ola. Jadi yang harusnya kita sadarkan untuk hidup perlu adanya perencanaan keuangan ya. Itu tidak dibangun dari kita kuliah dan setelah bekerja. Itu pondasinya tidak terlalu nyata. Itu yang memang harusnya dibangun oleh negara kita kepada SDM kita, kepada generasi kita. Karena dari SD pun sebenarnya itu seharusnya sudah ditanamkan awareness dan juga merasa uang itu harusnya disikapi seperti apa. Bagaimana caranya mengembangkan uang itu terlambat gitu. Nah, bahkan contoh sederhana ya, di luar negeri itu ada suatu teknologi sampai untuk ada pemahaman kita yang masih jauh mengenai sex education. Contoh sederhana gitu ya. Sex education itu kalau di luar negeri sampai sekarang ada robot bayi yang anak SD itu bawa pulang, di mana robot bayinya itu bisa secara random nangis, minta secara random harus dikasih makan, secara random harus digantiin baju, kalau nggak dia nangis terus secara random. Sebenarnya itu adalah part of pengenalan bahwa oh ini tuh perlu baju, oh ini tuh perlu susu, ini tuh ada biayanya, dan ini tuh repotnya. Orang tua itu membesarkan kita sebegitu susahnya dulu. Berarti kan ada awareness terhadap keuangan, ada awareness terhadap berkembang biak itu sendiri gitu ya, bahwa itu adalah kesulitan akan dihadapi gitu. Nah, itu di luar sudah mulai tren ke sana untuk pengenalan dasar bagi anak-anak SD, setara SD. Lah kalau kita ini kan pemahaman itunya masih lumayan ya, lumayan nggak dipikirin. Lumayan nggak dipikirin nih ya. Mas Ryan ada pertanyaan, ada tanggapan. Ya. Mas Ryan, saya bacain tanggapannya dulu dan Mas Ryan nanti berikan pandangan ya. Ini dari Ibu Lani ya di Jakarta yang bertanya begini, Mas Ryan, sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi? Terus kemudian kalau bicara soal rezeki kan kita nggak mengatur rezeki Mas Ryan gitu ya. Jadi artinya masa tua pun kita yakin kok gitu ya, bahkan ada rezeki kok ya yang tak terduga yang kita bisa dapat. Gimana tuh Mas Ryan tanggapannya? Ya, ini kita ketika dibenturkan dengan keyakinan vertikal, dengan perencanaan itu kadang-kadang jadi terasa kita ini agak deny gitu ya terhadap spiritual kita. Itu menurut saya harus kita benahi dulu gitu ya. Jadi yang pertama kita harus berpikir bahwa kita tetap harus memiliki suatu perencanaan. Karena apa? Karena dengan kita merencanakanlah baru bisa terjadi. Kalau tanpa direncanakan namanya bukannya terencana tapi namanya kecelakaan. Saya bisa loh nyelesain. Kok bisa? Iya tuh saya nggak sengaja selesai. Ya kalau bisanya selalu terjadi kecelakaan yang positif ya terima kasih Tuhan. Itu adalah karena ya mungkin kita punya keberuntungan gitu. Tapi pada akhirnya keberuntungan pun kadang-kadang jadi habis kalau kita lakukan dengan cara seperti itu. Merencanakan itu bukan suatu hal yang salah kok.
Iya, iya. Kenapa? Karena kalau kita membuat suatu rencana mendapatkan 100, ternyata kita mendapatkan 80. Pada akhirnya kita bilang, oh terima kasihlah, bersyukur bahwa kita mendapatkan 80. Tapi kalau kita tanpa melakukan apapun tiba-tiba mendapatkan 80, kita kan, contoh begini ya, saya mengatakan begini, buat orang yang merasa bahwa hari ini adalah sesuatu hal yang penting, berarti kan masa depan juga sesuatu hal yang penting dong. Betul. Buat besok aja kita pikir kita besok mau makan apa, makannya bagaimana. Lah, masa kita juga tidak pikirkan untuk masa yang akan datang. Lalu kita mau menggantungkan itu pada apa? Faktor-faktor yang tidak terprediksi. Ya, pada akhirnya bukan perencanaan, tapi itu adalah bagian dari kecelakaan. Dan kecelakaan itu konotasinya negatif sebenarnya. Merencanakan wajib ya. Kemudian pada saat sudah kecelakaan, ini yang kejadiannya adalah kita menganggap bahwa itu takdir Tuhan ya, Mas Ryan ya. Dan kita meminta Tuhan bertanggung jawab gitu, selesaiin dong gitu. Iya, hari ini kan adalah suatu pemberian Tuhan ya yang kita syukuri gitu. Kalau di tahun-tahun selanjutnya kita kembali melakukan seperti itu, berarti kita sedang mempekerjakan Tuhan secara double. Yang sekarang kita minta, masa depan kita minta. Menurut saya gini, kita tidak berangkat ke sana ya, tapi cara berpikirnya begini. Saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menolak, tapi menunda sampai kita siap. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita itu memperbesar kapasitas kemampuan kita. Saya bilang bahwa tidak ada profesi yang jelek. Tapi kenapa dengan profesi yang sama, ada yang mendapatkan sesuatu dengan uang yang lebih, ada sesuatu mendapatkan uang yang sedikit. Itu karena persiapannya yang berbeda, cara berpikirnya yang berbeda. Nah, dengan kita itu aware terhadap keuangan, itu sebenarnya kita memperbesar kapasitas pemahaman kita. Aware terhadap keuangan. Menarik ya Ola ya, investasi itu kalau bisa di awal ya Mas. Nah, jadi dari sekarang sudah direncanakan, bukan uangnya habis dulu baru mikir untuk investasi. Itu iya. Kalau coba ya kita pikirkan ya bahwa kalau kita mengatakan bahwa keuangan dan investasi itu bukan suatu hal yang penting. Coba rasakan melewati 2020 dan ternyata Anda di PHK. Ketika Anda di PHK dan Anda tidak punya uang. Dan pada saat itu ternyata mungkin Anda sudah berkeluarga. Lalu imajinasikan juga kalau anak Anda ternyata yang tidak bisa sekolah dan tidak bisa makan. Mungkin Anda siap untuk tidak makan. Tapi kenapa dia tidak bisa makan? Karena satu, perencanaan Anda mengenai keuangan sebelumnya juga tidak dilakukan. Wah, ini nohok banget. Betul kenal banget nih Ola. Iya kan? Jadi Nohok sekali. ini kita belajar dari studi kasus orang sekitar kita deh. Bukan masalah besar kecilnya uang, tapi masalah besar dan kecilnya kita mau memikirkan hal itu. Ada loh orang-orang yang gajinya 75 juta sampai 125 juta saya tahu, itu dia di PHK, hidup tidak kuat untuk bertahan 2 bulan tanpa penghasilan. Padahal gede loh, menurut saya 75, 125 itu di Indonesia lumayan besar itu. Tapi tidak mampu melewati 2 bulan selanjutnya setelah dia di PHK. Kok bisa itu ya? Kok bisa? Tapi buat kita kan kadang, ya ampun itu untuk 1 tahun saya gitu ya. Ya ampun. Ini mohon maaf nggak ngomong, gaji saya belum habis-habis Mas Ryan. Terus gila keren. Ini sewat banget ini. Dia nggak jajan-jajan Mas Ryan. Oh jajannya Mas Willy yang jajanin toh? Boleh. Kamu nanti di sesi berikutnya untuk satu sesi terakhir ada pertanyaan tadi, lalu kapan waktunya berinvestasi ini ya dari Savitri ya. Kalau sekarang keuangan susah, apakah tepat untuk berinvestasi? Kita bahas nanti part yang Kita ke pertanyaan yang tadi masuk ya, Mas Ryan berkata, kalau gitu kapan sih waktu yang tepat? Kalau sekarang nih duit nggak ada, utang di mana-mana, tepat nggak untuk berinvestasi? Iya, pertama-tama ya sebenarnya kata investasi gitu ya, itu sebenarnya bukan bicara mengenai nominalnya, tapi bicara dengan semangatnya. Cuma memang kata-kata ini kelihatan kayak ini ya teoritis sekali ataupun kayak pujangga gitu ya. Tapi maksudnya begini adalah kalau Anda itu belum bisa mulai dengan uang yang besar, Anda mulai dengan seadanya. Tapi tahu tujuannya. Jadi misalnya gini, saya mau bangun jalan tol, saya nggak punya apa-apa, tapi saya mulai dengan batu batanya 1. Itu tuh sudah mulai membangun namanya. Orang selalu berpikir kalau saya itu mau bangun jalan tol, yaitu adalah investasi saya yang masa depan, saya itu harus sudah punya ekskavator, saya sudah punya bulldozer, saya sudah punya tanahnya. Kalau selalu begitu berpikirnya, maka
waktu yang berjalan itu adalah aset yang paling berharga yang kita buang. Jadi elemen paling adil dalam instrumen investasi di dunia yang dimiliki oleh Warren Buffett, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan teman-temannya yang sama dan setara sama kita, itu bukan duitnya, tapi adalah jamnya. Dalam 24 jam itu setiap orang sama. Nah, diinvestasikan apa 24 jam Anda ini? Apakah Anda investasinya adalah dengan tidur-tiduran? Nah, ataupun Anda berproduktif? Misalnya dalam keadaan COVID pada saat ini Anda tidak bisa kemana-mana. Bagaimana caranya Anda melipat gandakan uang? Cara melipat gandakan uang itu salah satunya dengan investasi keuangan. Yang kedua adalah saya sudah ngantri di penerbit saya untuk 3 seri buku baru saya. Iya, saya sudah dapat juga bocoran. Artinya harus ada sesuatu yang kita lakukan. Entah kita tidak menambah ilmu kita, tidak menambah ilmu ya tambahlah uang Anda gitu. Kalau tidak menambah semuanya ya Anda akan terlalu terlambat karena semua orang memiliki waktu yang sama 24 jam dalam sehari. Jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia ya. Iya. Mas Ryan katanya kalau mau investasi itu misalnya habis gajian harusnya sih di awal, jangan di akhir bulan. Bener nggak sih Mas? Sebenarnya kata-kata itu terjadi karena susah sekali nahan duit. Terimanya itu cepat masuk, keluarnya itu lebih cepat daripada masuknya. Nah, ini yang menjadi disebut kebiasaan. Oleh karena itu kalau ditanyakan ke saya, Ryan, apa yang harus kita mindsetkan? Investasi itu harus kayak gaya hidup. Kalau Anda terbiasa 1 hari mandi 2 kali dan 3 kali, Anda tiba-tiba nggak mandi, Anda akan ada yang salah. Tapi kalau Anda misalnya terbiasa makan yang banyak, maka Anda akan jadi orang yang banyak makannya. Coba Anda rem. Anda kurangi nasi terus, kurangin. Lama-kelamaan mau makan nasi sedikit aja Anda ngerasa udah banyak. Nah, itulah gaya hidup dalam bidang makanan, tapi keuangan pun sama. Jadi kenapa harus di awal bulan dan langsung dipotong di depan? Itu untuk membiasakan diri. Karena manusia itu bisa karena biasa. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa dia itu jago investasi adalah karena dia belajar dari dosen ilmu yang paling top markotop, mungkin ya mesti ngeles sama Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett ya, itu 1 in a million gitu. Mungkin lebih lagi 1 in a billion gitu kan. Kita tidak bisa mencari seperti itu, tapi mulailah dari kebiasaannya. Begitu terima, sisihkan, jangan sisakan. Yang kedua, harus membesar dari hari ke hari. Sama kayak kita angkat barbel. Kalau kita tiap hari angkat 1 kilo, oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin repetisinya yang banyak. Dari 1 kilo 100 kali angkat berubah menjadi 200 kali angkat. Kalau 1 kilo kita nggak mau 200 kali angkat, jadikan 3 kilo. Sehingga secara otomatis kita menjadi lebih sehat dari hari ke hari. Itulah dasar juga bagi investasi keuangan. Baik. Mas Ryan, kalau nyambung tadi yang ditanyakan oleh William ya soal di depan apa di belakang gitu. Nah, ini kan banyak ya masyarakat Indonesia yang terdampak karena pandemi, uang jadi terbatas, mungkin juga akhirnya berhutang, pinjam dan sebagainya gitu. Apakah waktu yang tepat? Ya oke, bukan soal angka. Ya kalau menurut Mas Ryan mana yang lebih tepat? Menabung dulu, perbaikin dulu nih tabungan gitu, baru kemudian berinvestasi, atau ini paralel sambil berjalan begitu Mas Ryan? Sambil ngelunasin utang gitu kali maksudnya Mbak Laya. Iya. Oke. Jadi kalau dari saya ya, yang harus kita pegang adalah waktu adalah elemen yang paling berharga. Jadi sesedikit mungkin Anda naruh itu nggak ada salahnya gitu loh. Mungkin jangan berkecil hati, Anda cuma bisa mulai dari 50.000. Kalau dulu mulai seperti saya 17 tahun yang lalu, 50.000 itu tidak diterima di instrumen investasi apapun. Hari ini tuh 50.000 itu diterima di reksadana, beli emas bisa, beli kripto bisa. Cuma masalahnya emang sedikit dapatnya. Kalau dulu mau sedikit pun nggak dapat karena minimumnya nggak bisa segitu gitu. Nah, kalau ditanya mengenai hutang, paralel saja, selesaikan perlahan-lahan hutangnya, tapi tetap jalan gitu. Karena kalau nanti Anda selesaikan hutang Anda 20 tahun lagi baru selesai, lah baru mulai investasi di tahun ke-21, Anda sudah rugi di waktu gitu. Jadi benar-benar esensinya yang Mas Ryan mau tekankan itu adalah waktu, gitu ya. Karena kemarin udah nggak bisa kita ulang hari ini, nggak gitu bisa. ya. Saya langsung kebayang ya, sambil kemudian kita perbaikin keuangan kita, hutang-hutang dilunasin, tapi kemudian ini juga mulai dibiasakan menjadi habit ya, gaya hidup tadi ya Mas Ryan ya. Karena kalau gaya hidup kan itu harus dibiasakan, nggak bisa tiba-tiba bangun tidur terus
tara, berubah gitu ya Mas Ryan. Ya jangan jauh-jauh, tiap hari kalau pakai celana itu mulai dari kaki kanan, besok ganti pakai kaki kiri. Saya mau lihat jatuh nggak? Iya ya, iya turun dari mobil kah atau dari motor kaki. Coba tes dulu kanan gitu. duluan. Kebiasaan itu akan membawa kita. Jadi yang kita perlu selesaikan adalah kebiasaan ini kita ubah. Oke, Mas Ryan, kata kunci untuk kita bisa mengendalikan emosi dalam berinvestasi. Apa sih Mas Ryan? Apakah jangan jatuh cinta, jangan bucin begitu Iya. atau apa Mas Ryan? Iya, jadi kalau menurut saya ya, agar kita menjadi emosinya stabil, Anda harus belajar dari sejarah-sejarah investasi. Jadi misalnya buat hari ini yang hari ini bermain emosinya karena takut akan investasinya rugi, pandemi, bla 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 bla, itu adalah resesi. Resesi itu ada di 2008 juga. Ada mini resesi di 2013-2014. Lihat 98. Coba lihat dari 23 itu saja dulu deh. Sehingga kita tuh belajar. Market turun. Oke, apa sih yang terjadi pada saat itu? Apa yang terpengaruh? Bagaimana suku bunga? Bagaimana pasar saham? Pada saat itu apa yang menjadi kasus? Pasti ada kasus. Resesi itu pasti kasus. Gak ada resesi tanpa ada kasus, itu aneh. Gitu kan? Nah, itu kita pahami. Dari kita mempelajari itu dan mengikuti pergerakan pemulihannya, tiba-tiba kita jadi punya suatu gambaran apa yang harus kita lakukan hari ini. Kalau kita melihat hari ini, kita sama sekali tidak tahu apa yang harus kita lakukan ke depan loh. Karena Betul. kita tidak memiliki studinya, kita mesti ngapain. Gitu. Jadi seperti yang dilakukan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem ketika dia mengambil keputusan terkait dengan belajarnya ini, karena dia juga bertanggung jawab terkait pendidikan, dia bilang, saya kebingungan, data yang saya harus ambil 1 abad yang lalu untuk kejadian yang sama, dan studinya harus digunakan, itu yang benar. Kita harus kayak gitu, kalau enggak kita melakukan sesuatu semuanya seperti perjudian. Oke, sip. Kita bungkus, keren banget Mas Ryan, Smart Listener, ini yang selalu saya katakan, nggak bakal rugi, dan kita senang banget ya dari Mas Ryan, selalu banyak dapat pembelajaran yang lugas, tidak berusaha untuk membuat ini jadi indah banget gitu ya, tetapi membuat kita benar-benar melek. Kami pamit, saya Ulan Nurlija. Saya William Darmawan. Dan saya Ryan Filbert. Kami bertiga mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.